Dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi Indian Ocean Rim Association atau IORA pada Selasa 7 Maret lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bertemu dengan perwakilan dari negara Afrika Selatan dan Mozambik. Pada pertemuan tersebut, dibicarakan kerjasama perdagangan produk perikanan dan pemberantasan illegal fishing. Menteri Susi Pujiastuti bertemu dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Afrika Selatan, Senzeni Zokwana, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Mozambik, Agostinho Salvador Monlen, di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerjasama bilateral, terutama di bidang perdagangan produk lautan dan pemberantasan illegal fishing. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Afrika Selatan membicarakan kerjasama perdagangan produk perikanan di kawasan Afrika, dan kerjasama maritim seperti blue economy dan illegal fishing. Selain itu, dengan Mozambik dibicarakan kerjasama bidang ekonomi dan capacity building, khususnya pelatihan dan pendidikan, konservasi, perdagangan produk perikanan, dan program sumber daya manusia dalam penelitian dan industri perikanan. Indonesia membidik Afrika Selatan sebagai pasar non-tradisional, sekaligus pintu masuk pemasaran produk perikanan Indonesia ke wilayah Afrika bagian selatan lainnya. Mozambik dinilai dapat dijadikan mitra strategis karena posisinya yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional. Selama ini, Indonesia telah menjalin hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut. Kesepakatan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kiprah Indonesia di dunia internasional. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Pemerintah kembali menangkap 4 kapal ikan ilegal berbendera Vietnam. Penangkapan ini berhasil dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Hiu Macan Tutul 02 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kapal pengawas perikanan Hiu Macan Tutul 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Selasa 7 Maret lalu menangkap 4 kapal perikanan asing ilegal berbendera Vietnam di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau. 4 kapal yang tertangkap adalah KH91009TS, KH96056TS, KH97722TS, dan KH95581TS. Bersama itu pula telah diamankan 45 awak kapal perikanan berkewarganegaraan Vietnam. Keempat kapal tersebut sudah dikawal ke pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum oleh penyidik PNS Perikanan lebih lanjut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan dialog dengan sekitar 150 pelaku usaha perikanan tangkap. Dialog tersebut bertujuan untuk optimalisasi kontribusi pajak perikanan tangkap dalam pembangunan nasional. Dialog antara Menteri Susi Pujiastuti dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa 14 Maret lalu membicarakan kontribusi pajak perikanan tangkap dalam pembangunan nasional dan pentingnya kepatuhan hukum pelaku usaha perikanan dalam membayar pajak. Menteri Susi mengungkapkan kontribusi pajak dari kelautan dan perikanan terhadap GDP masih sangat kecil. Akibat ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan, diantaranya masih sering ditemukan markdown ukuran kapal alih muat atau transshipment di tengah laut. Bahkan modus baru ABK asing dengan KTP Indonesia guna menghindari pajak. Akan tetapi kita juga sadar bahwa kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang sudah kita coba terapkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Banyak pengusaha yang tetap tidak mau untuk melaporkan hasil tangkapannya secara benar dan apa adanya. Banyak bahkan transshipment di tengah laut. Hal serupa diungkapkan Menteri Sri Mulyani. Ia menyayangkan kontribusi perpajakan perikanan yang masih sangat kecil. Padahal wajib pajak pelaku usahanya cukup besar. Kedua, bayar pajak yang benar. Kalau tidak, saya akan kejar dan Bu Susi akan mengatakan perpanjangan CP. Saya akan minta Bu Susi hanya akan memperpanjang kalau mereka sudah clear pajaknya. Menteri Sri Mulyani juga mengajak perusahaan perikanan untuk ikut tax amnesty.
Menurutnya, nilai yang diterapkan di Indonesia jauh lebih kecil daripada nilai yang diterapkan negara luar. Namun saat ini hanya ada sekitar 43,4% wajib pajak perikanan tangkap dan 74% wajib pajak besar perikanan tangkap yang mengikuti tax amnesty. Dari Jakarta, KKP News melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan meresmikan Galeri Harta Karun Laut atau barang muatan kapal yang tenggelam. Ia berharap galeri tersebut dapat menjadi sarana belajar bagi generasi muda untuk mengenal warisan yang terpendam di lautan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Senin malam 13 Maret 2017, meresmikan Galeri BMKT atau Marine Heritage Gallery yang berlokasi di Gedung Minabahari 4 Lantai 2, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Menteri Susi mengatakan, barang muatan kapal tenggelam yang ditemukan ini merupakan milik bangsa dan identitas Indonesia sebagai negara maritim, sehingga perlu dijaga. Menteri Susi juga menjelaskan, galeri yang berisi harta karun laut tersebut merupakan pesan tanggung jawab pemerintah untuk membawa BMKT sebagai kekayaan bahari lebih dekat kepada masyarakat dan menjadi sumber inspirasi untuk dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, ia juga mengajak para kolektor dapat bekerja sama melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dari sisi ekonomi, setiap lokasi harta karun laut dapat bernilai antara 80.000 hingga 18 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 216 miliar rupiah. Jika dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata, dapat menghasilkan 800 hingga 126.000 dolar Amerika Serikat per bulan per lokasi. Nilai inilah yang kemudian mendasari pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Saya berharap nanti kolektor-kolektor yang punya barang-barang artefak seperti ini juga berkenan meminjamkan kepada kita. Saya ingin membuat tempat yang bukan cuma indah tapi juga aman untuk penyimpanan barang-barang yang punya nilai ini. Saya pikir nilainya tidak boleh dihitung dengan rupiah. Nilai sejarah, nilai yang preciousnya nggak ada nominalnya. Ini bagian dari bangsa kita. Itu saja. Demikian KKP News Report edisi kali ini. Untuk bisa menyaksikan seluruh liputan kami, Anda bisa mengunjungi channel YouTube KKP News. Partisipasi dalam bentuk like, share, komen, dan subscribe akan sangat berarti bagi kami untuk dapat terus menyajikan informasi terhangat ke hadapan Anda. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita. Saya Pamela Damayanti, salam bahari dan sampai jumpa.